Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Di video kali ini akan kita bahas tentang berwudu. Yang namanya wudu ini, kata Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah miftahus shalah, al-wudu. Pintunya salat itu adalah wudu. Jadi orang kalau pengen sholat tentu wajib berwudu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda bahwasanya tidak sah sholat tanpa berwudu. Tidak sah sholat min ghairi tuhurin. Jadi kalau pengen sholat harus berwudu dulu. Baik, langsung saja kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Furudul wudu'i, fardu-fardunya wudu itu sittatun, ada 6. Yang pertama adalah al-awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Niat ingin berwudu. Nah, niat ini didasari hadis Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati. Semua amal perbuatan itu didasari dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bahwasanya setiap orang itu bergantung kepada niatnya masing-masing. Termasuk di dalamnya adalah wudu. Jadi wudu tanpa niat maka wudunya dianggap gagal alias tidak jadi. Karena niat adalah salah satu dari 6 fardu wudu. Diawali dengan niat. Dan niat ini perlu diketahui bahwasanya tidak mesti dengan pakai bahasa Arab. Tidak harus mengucap nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Tidak mesti begitu. Nah, jadi gimana? Niat itu boleh dengan pakai bahasa apapun yang bisa kita pahami. Pakai bahasa daerah pun nggak masalah. Yang penting kita ngerti. Dan mahallun niyah, tempatnya niat itu perlu diketahui adalah al-qalbu, di hati. Itu mahallun niyah al-qalbu, tempat niat adalah di hati, bukan di mulut. Jadi kalau ada orang niat wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Maksudnya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Kemudian dia langsung berwudu, sedangkan hatinya tenang-tenang saja, sepi-sepi aja hatinya, maka ketahuilah bahwa wudu seperti ini dianggap tidak sah. Mengapa? Karena hatinya belum niat, sedangkan niat itu tempatnya di hati. Adapun tadi nawaitul wudu'a itu mulut yang ngomong. Adapun mulut
itu bukan tempat niat. Nah, di sini perlu diperhatikan dengan baik. Mulut hanya sunnah saja. Sunnah dianjurkan oleh agama. Apa tujuannya? Liyu'awinal qalbal lisanu, supaya mulut yang niat ini bisa menolong hati yang barangkali hatinya lagi lalai, lagi mikirin ke pasar, lagi mikirin dagangan, lagi mikirin apa segala macam tetek bengek. Nah, supaya hati ini dibantu fokus kepada wudhu, maka dibantu oleh dibantu oleh mulut. Nawaitul wudu'a. Nah, jadi mulut ini hanya cuma membantu hati supaya hati fokus kepada apa yang akan dikerjakan. Jadi perlu diperhatikan di sini. Jadi niat itu adanya di dalam hati. Mahallun niyah al-qalbu. Tempatnya niat itu di hati. Lalu al-awwalu an-niyatu, fardunya wudu adalah niat. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian wa innamal likulli ma nawa wa takunu niyyatu inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Dan niat itu menjadi sah inda awwali juz'in, inda ghusli, ketika membasuh awwali juz'in, bagian yang pertama, minal wajhi, dari wajah. Maksudnya apa? Jadi niat itu dalam hati tadi itu dihitung niat, mulai niat itu ketika kita mulai membasuh wajah kita. Bukan ketika kita kumur-kumur atau ketika kita memasukkan air ke dalam hidung. Itu bukan di situ tempat niat. Bukan di situ waktu kita berniat. Waktu kita berniat, kata kitab ini adalah inda ghusli awwali juz'in minal wajhi, ketika kita membasuh bagian wajah kita yang pertama. Sawa'un kana dzalikal awwalu min 'alal wajhi aw wasatihi aw asfalihi. Sama saja, apakah yang dibasuh wajah kita itu bagian atasnya kah? Atau bagian tengahnya kah? Atau bagian bawahnya kah? Yang jelas bagian wajah ini itu mana yang pertama kita basuh, disitulah kita mulai berniat. Jadi orang berwudu itu kita gosok-gosok di keran air, itu jangan niat dulu. Kumur-kumur dulu, masukkan air dulu ke hidung, namanya al-istinsyaq, 3 kali ke hidung. Dihirup, jangan dalam-dalam, cukup sekedarnya aja. Kalau dalam-dalam tentu sakit ya. Setelah 3 kali ke hidung, al-istinsyaq namanya, baru al-madmadah, memasukkan air ke mulut, kumur-kumur 3 kali. Nah, itu belum niat. Niatnya inda ghusli awwali juz'in minal wajhi, ketika kita membasuh wajah yang pertama kali. Sudah selesai istinsyaq, selesai madmadah, baru kita basuh wajah. Nah, ketika biur ini hati kita niat bahwa kita berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala yang rata. Jadi ketika biar pertama kali itulah hati kita mulai niat. Di situ tempat niat, di situ awal waktu berniat. Bukan ketika cuci tangan, ketika masuk air ke hidung, ketika masukkan air ke mulut, itu belum waktunya masuk niat, belum.
Jadi masuk waktu niat itu ketika air mulai nempel ke muka kita gosok-gosok. Baru kita niat barengan. Jadi bebarengan. Terus sawaun sama saja kana dzalikal awwalu min a'lal wajhi. Terserah kita pengen basuh wajah kita ketika wudhu itu dari atas kah? Nah, sambil niat. Au wasatihi, atau dari tengah kah? Dari sini. Au asfalihi, atau dari bagian bawah wajah kita. Ini umpama, ya kan? Jadi terserah kita, nggak mesti dari atas. Dari samping pun boleh begini, kanan, samping kiri boleh. Terserah kita, enaknya aja dari mana. Yang penting masih bagian wajah. Dan ketika basuhan pertama itulah niat itu diucapkan di dalam hati kita, bukan di mulut kita, tapi dalam hati. Itulah tempatnya niat, di hati. Dan awal niat itu mulai jatuh waktunya ketika pertama kali membasuh wajah. Ini saja dulu di video kali ini, membahas tentang niat berwudu, supaya wudu kita sah dan juga supaya sholat kita karenanya ikut sah juga. Insya Allah kita lanjut dengan fardu-fardu wudu berikutnya. Masih ada 5 fardu wudu lagi yang harus kita ketahui. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silakan subscribe, like, dan share. Semoga Allah Ta'ala berkahi hidup kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Rezeki kita dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki lahir, rezeki batin, selamat bahagia dunia akhirat bersama orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.